Kalau bermakmum kepada imam Wahabi hukumnya sah tapi makruh dan masih lebih baik sholat sendiri. Penjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umrah atau tidak? Di Masjid Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita itu teman-teman sekarang sudah mulai di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman yang sesuatu itu tidak bisa kita tebak. Kadang yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik, begitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini adalah hari pertama kita puasa. Semoga kita di bulan suci yang penuh rahmat ini bisa mendapatkan keberkahan, bisa istiqomah, bisa diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa ini, dan beserta kita diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa diberikan kelancaran di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Teman-teman, ada satu video yang dimana saya sangat miris menontonnya, bener-bener miris teman-teman. Dimana di sini saya prihatin terhadap statement-statement ya para ustadz, para kiai yang sampai-sampai over ya, menyalah-nyalahkan orang lain, mengkapling-kaplingkan surga, menganggap kelompoknya yang paling benar, yang di luar salah. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama. Ora NU neraka. Nggih, Pak. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Kementerian Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Coba kaum muslimin, apa salah kalau kami kemudian mengatakan mereka bukan Islam? Mereka jelas dari NU kan? Dan pentolan NU sendiri mengatakan seperti itu. Bahwa NU itu agama, enggak NU neraka. Selain NU salah semua. Berarti kan agama mereka agama NU. Terlepas NU mau mereka katakan Islam, ya itu urusan mereka. Yang jelas mereka mengatakan NU itu sudah agama, bukan cuma ormas. Dari sini jelas siapa yang sebenarnya yang merasa sok suci, sok paling benar, sok paling masuk surga. Tapi mereka menuduh orang-orang Wahabi lah yang mereka tuduh seperti itu. Kalau menurut saya over ya, over di dalam menanggapi perbedaan, sampai-sampai menyatakan makruh lah kalau kita sholat di belakang mereka. Bahkan ada juga yang berkomentar, sampai-sampai berkomentar, lebih baik kita itu haji dan umroh ke Iran dan Karbala. Sampai-sampai seperti itu. Ya Allah, ini akibat mendengarkan ceramah-ceramah yang seolah-olah Salafi itu kafir teman-teman. Seolah-olah mereka najis. Seolah-olah mereka tidak layak untuk dimanusiakan begitu. Ya toh mereka itu meskipun menyatakan kepada jemaahnya tahlil bid'ah, maulid bid'ah, terus haul bid'ah dan lain sebagainya. Udah cukup seperti itu. Muhammadiyah pun menyatakan itu bid'ah dulu. Itu sempat terjadi banyak sekali perdebatan antara NU dan Muhammadiyah dari perkara itu teman-teman. Jadi ya sudahlah. Di Arab Saudi saja tidak merayakan maulid, tidak merayakan tahlil, tidak merayakan hal-hal yang di Indonesia teman-teman. Ini kalau mau disebut khilafiyah, kita kan berkiblat kepada 4 imam mazhab. Keempat imam mazhab tidak ada yang berbeda pendapat mengenai tahlil ini, atau maulid, atau haul. Tidak ada yang merayakan ini teman-teman. Tidak ada yang merayakan yang saya sebutkan tadi. Meskipun saya juga sempat merayakan, ya, saya peraya. Saya juga merayakan maulid, haul, terus tahlil. Dari saya kecil, saya besar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kental NU-nya, teman-teman. Jadi amalan-amalan itu sudah mendarah daging sebenarnya. Dan saya itu dulu melihat Muhammadiyah kadang agak risih begitu ya. Kok mereka ini nggak tahlil? Kok mereka ini tidak maulid sih? Kok mereka nggak haul? Saya juga risih dulu teman-teman. Ya melihat Muhammadiyah. Seolah-olah kita itu berbeda. Padahal sama-sama punya landasan. Dan setelah saya kenal dakwah-dakwah Salafi, dakwah-dakwah dari Ustadz Khalid dan lain sebagainya, kawan-kawan Salafi itu, saya mulai terbuka. Saya mulai sadar ya, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ternyata sama dengan Salafi. Dan setelah saya berpikir juga, oh sama juga dengan apa yang ada di Arab gitu. Jadi ada kesamaan-kesamaan. Jadi di situ saya mulai mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya saya terus mencari kebenaran itu. Saya mau dikatakan Wahabi, saya tidak peduli sudah. Saya tidak perlu berbaiat ke Muhammadiyah, ke NU, ke Salafi dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika saya mati, tetap yang ditanya adalah
Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma kiblatuka. Itu yang dipertanyakan. Bukan ditanyakan apa organisasimu. Apakah kamu pernah maulid? Apakah kamu pernah tahlil? Apakah kamu pernah... Enggak. Kalau membaca tahlil, dimanapun kita bisa. La ilaha illallah. Dimanapun kita bisa membaca tahlil. Jadi bukan perkara kalimat tahlilnya teman-teman. Perkara yang disematkan kepada kalimat tahlil itu. Ya, ritual-ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 1 tahun. Itu yang saya pribadi keberatan. Oh, siapa Heri Pras kok sok-sokan keberatan? Kenapa saya keberatan? Karena perkara goib yang diceritakan oleh Ustaz Abdul Somad itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Karena seandainya perkara goib itu benar-benar terjadi di alam kubur, 3 hari ada ini, 7 hari begini di alam kubur, 40 hari begini, 100 hari begini. Nah, seandainya perkara goib itu memang benar terjadi, menurut kalian siapa yang akan lebih tahu? Nabi Muhammad kah atau tabi'in? Tinggal kalian jawab sendiri, pasti akan ketemu jawabannya. Begitu. Baik, tidak perlu panjang lebar. Di sini ada satu video yang membuat saya teriris ya teman-teman. Pilu rasanya mendengar video ini. Sedih begitu. Jadi di sini saya mendapatkan video ini di TikTok ya teman-teman. Dari channel Soto Lamongan 22 ya. Video ini sudah di like 900-an lebih. Dan 0 komentar. Mungkin komentarnya dinonaktifkan. Coba kita simak seperti apa isi videonya. Memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Karena orang itu kalau cuma Islam tuh tak cukup. Yang penting Islam, gak ada macam itu. Setelah berislam, karena Islam ini bermacam-macam. Ada Islam yang baik, ada Islam yang tak baik. Wahabi itu Islam yang tak baik. Batuk muta. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Batuk muta. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Tak sikut pisan kon kok. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Allah. Kadang miris ya teman-teman, miris. Kalau kita menyaksikan yang terjadi sekarang, orang gontok-gontokan, oh, Wahabi salah, sampai-sampai ada yang berkomentar kepada Mahesa Al-Bantani, kalau saya ketemu dengan orang Wahabi akan saya tonjok katanya. Ustaz mau nanya, ini Wahabi udah jalan di mana-mana, kalau kami ketemu mereka boleh kami tonjok nggak? Wih, ya kalau ngomongnya boleh, saya jawab nggak boleh. Ya ditambah lagi konsekuensinya dengan hukum nanti. Jangan begitu, perbedaan kita dengan Wahabi itu perbedaan ilmiah. Maka menghadapi Wahabi dengan duduk bersama, aduh hujah, gitu loh. Jangan ngejelek-jelekin Wahabi soal cingkrang, soal jenggot. Apa lagi? Soal jidat-jidat yang begitu nanti udah dibutin. Memalukan kita. Kita mau ngebahas Wahabi cingkrang, jenggot, malu. Itu bener-bener ada teksnya. Cingkrang ada teksnya. Sebentar dulu masuk ke pemahaman. Artinya pemahaman mereka itu berdasarkan teks dulu. Kita bahas dulu yang realistisnya. Mereka ada teksnya, cingkrang, sholat rapat. Ya apa yang begini dinyinyirin? Justru saya enak malah lihat konten-konten ceramah yang memprovokasi Wahabi terorisme. Aduh itu lebay, itu provokator. Itu provokator. Kalau orang sampai bertanya boleh nggak ditonjok, saya kira antum ini sudah terprovokasi dari konten-konten orang anu itu. Itu hasil provokasi itu. Sampai seperti itu loh. Ini gara-gara apa? Jadi kita itu teman-teman sekarang sudah mulai di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman yang sesuatu itu tidak bisa kita tebak. Kadang yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik, begitu kan? Apalagi seperti saya. Ya, saya pribadi di sini sebagai muslim pencari kebenaran. Mana yang benar begitu kan? Mana yang baik? Karena apa? Sesuatu yang benar itu pasti diiringi dengan kebaikan. Sesuatu yang benar
pasti beriringan dengan kebaikan. Tapi kalau kebaikan, ini kebaikan nih, belum tentu benar. Banyak orang yang menyangka bahwa amalannya baik. Oh, saya sudah baik nih, ini yang terbaik amalan saya. Belum tentu itu benar begitu. Kadang orang merasa baik, belum tentu benar. Beda halnya dengan orang yang mencari kebenaran. Benar gak? Boleh gak kita mengamalkan seperti ini? Boleh gak kita begini? Boleh gak kita begitu? Dicari dulu landasannya dari mana. Dicari dulu kalau kita melakukan ini konsekuensinya apa begitu. Ya kalau saya melihat yang dilakukan oleh ustadz-ustadz salafi, mereka itu lebih warok sebenarnya. Lebih hati-hati. Lebih baik tidak perlu banyak-banyak mengamalkan amalan teman-teman. Daripada itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Mending mengamalkan sesuatu yang pasti-pasti saja. Yang sudah diajari keempat imam mazhab, misalkan diajarkan oleh Nabi, oleh sahabat. Toh kalau saya melihat juga di antara Salafi dan Muhammadiyah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Saya juga mendengarkan kalau masalah di manakah Allah? Misalkan ada pertanyaan, di mana Allah? Allah di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ada di atas, beristiwa. Terus kita sebagai manusia mau berpikir, gimana ya istiwanya Allah? Apakah lagi duduk-duduk? Apakah lagi tiduran? Kalau kita lagi tidur, lalu mau memikirkan Allah istiwa gimana ya? Ini pemikiran yang tidak boleh dipikirkan. Tidak perlu memikirkan Allah beristiwa. Tidak perlu memikirkan Allah beristiwanya bagaimana. Karena apa? Kita memikirkan bentuk oksigen saja gak tahu begitu. Oksigen yang kita hirup, kita tidak tahu seperti apa bentuknya teman-teman. Gak tahu kita bentuk oksigen itu seperti apa. Tiba-tiba kita meributkan gimana Allah istiwa. Kita mau memikirkan pakai akal gimana istiwanya Allah. Ya, orang-orang salafi itu tidak pernah menyamakan Allah beristiwa dengan istiwanya kita. Karena tidak akan sampai teman-teman. Pikiran kita tidak akan sampai ke sana. Akal kita tidak akan sampai. Bagaimana Allah istiwa? Kita ini manusia, ibarat butiran debu cuma bagi Allah. Ditiup oleh Allah, terhempas-hempas kemana-mana. Sok-sokan kita mau memikirkan, mendebatkan Allah beristiwa, Allah begini, nggak perlu. Terus kita mau berprasangka Allah di mana-mana, nggak perlu, jangan. Kita ini sangat-sangat tiny, hamparan debu kita di hadapan Allah. Tidak perlu kita sok-sokan, Allah ada di mana-mana, Allah lebih dekat dari ini, nggak perlu. Allah maha segalanya, Allah mau beristiwa, mau bagaimanapun, terserah Allah. Nggak perlu mikirin Allah istiwa bagaimana. Kita, seperti yang saya tanyakan tadi, disuruh mencari bentuk oksigen, kita nggak tahu bagaimana bentuk oksigennya, nggak bakal tahu nih. Oksigen yang kita hirup masuk ke paru-paru, dikeluarkan lagi, kita gak tahu bentuknya bagaimana, rupa oksigen kita gak tahu bagaimana, sok-sokan gitu. Allah. Jadi marilah kita gak perlu mendebatkan ini terus-menerus. Kalian meyakini bahwa tahlil, haul, maulid itu benar menurut kalian, saya juga pernah membenarkan itu, ya sudah jalani teman-teman. Toh nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Semua orang ini akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Apalagi perkara yang tidak disunnahkan Nabi Muhammad. Kita tidak mau tahlil, tidak mau maulid, tidak mau haul, itu tidak berpengaruh. Apabila itu benar ya alhamdulillah. Tetapi kalau itu salah, bagaimana nanti di hadapan Allah? Ya sedangkan sudah ada yang menasihati. Ya di dalam Islam sudah ada rambu-rambunya. Sungguh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sudah lengkap teman-teman. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Kita tinggal menjalankan apa yang sudah sempurna itu. Itu saja. Ini yang didakwahkan oleh orang-orang salafi. Tidak lebih. Tidak perlu kita mempermasalahkan, oh amalan saya segini. Nggak perlu teman-teman. Kita mau melihat di mana amalmu. Di mana catatan amalmu. Di mana catatan pahalamu. Bisa lihat nggak? Nggak kelihatan teman-teman. Ya nggak kelihatan. Bahkan dosa pun tidak kelihatan. Di mana ada dosa ini? Nggak kelihatan. Jadi kita nggak perlu sok-sokan lah. Sok-sokan terus-menerus membahas ini. Toh kalau kita meyakini itu benar ya sudah jalani. Ya. Seperti Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka dakwahi ya sudah silahkan jalani. Begitu. Toh mereka sudah saling menasihati. Dan mereka juga bukan orang jahat. Mereka hanya ingin menyampaikan sesuatu yang mereka fahami. Jadi tinggal masyarakat lebih cocok kemana begitu ya. Tinggal masyarakat. Lebih cocok ke Salafi ya silahkan. Lebih cocok ke Muhammadiyah silahkan. Cocok ke NU ya silahkan. Ya, jangan sampai, saya justru sangat prihatin dengan statement Kiai Idrus Ramli tadi. Sungguh-sungguh prihatin.